saya Amir Wijaya, jurusan Matematika 2017 dari Universitas Indonesia. Hari ini saya akan membahas analisis dampak COVID-19 terhadap permintaan minyak dan permintaan listrik di negara China. Berikut adalah daftar isi dari PowerPoint yang akan saya paparkan. Kita akan mulainya dari abstrak dan pendahuluan, lalu apa nanti masalah yang diangkat dan metode menyelesaikannya. Selanjutnya, model apa yang digunakan dengan hasil beserta analisisnya, dan tentu saja kesimpulan apa yang bisa diambil. Tak lupa juga saya akan menyertakan referensi yang saya gunakan. Berikut adalah abstrak untuk presentasi ini. Terlepas dari perkembangan teknologi dalam 100 tahun terakhir, permasalahan pandemi tetap merupakan ancaman besar bagi manusia. Selain memberikan dampak kematian, pandemi juga merugikan aspek-aspek kehidupan di dalam masyarakat. Nah, pada presentasi kali ini, kita akan mengembangkan suatu model regresi untuk menganalisis dampak COVID-19 terhadap permintaan minyak dan listrik di negara China. Nanti hasilnya akan menunjukkan bahwa pandemi itu secara signifikan mempengaruhi permintaan listrik dan juga minyak, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita akan masuk ke bagian pendahuluan, di mana di sini akan dijelaskan motivasi dari masalah yang akan kita angkat. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa COVID-19 ini sudah melanda bumi sejak awal 2020. Nah, COVID-19 sendiri sudah banyak memberikan dampak-dampak bagi kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama, dampak yang paling fatal dan paling terasa itu adalah meningkatnya angka kematian dari populasi manusia. Lalu juga adanya ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara, terutama negara-negara yang memang sudah terjangkit COVID-19. Selain itu, sarana transportasi menjadi lebih sulit diakses. Tentu saja hal ini memang disebabkan oleh adanya lockdown dan juga pembatasan-pembatasan yang lebih ketat. Walaupun banyak dampak-dampak negatif yang kita rasakan, tetap ada dampak positif yang diperoleh dari COVID-19 ini, yaitu lingkungan yang terasa lebih sehat. Nah, pada presentasi ini kita akan membahas bagaimana COVID-19 ini berdampak terhadap permintaan listrik dan permintaan minyak. Nah, tempat pengamatannya adalah di negara China. Mengapa? Karena pertama, negara China sendiri merupakan negara yang pertama kali terjangkit oleh COVID-19. Artinya, negara China ini seharusnya memiliki data yang paling banyak dan data yang paling lengkap. Selain itu, negara China sendiri merupakan negara yang perekonomiannya penting bagi dunia. Jadi jika perekonomian di China sedang dalam masalah, sangat besar kemungkinannya bahwa perekonomian dunia juga dalam masalah yang besar. Dan terakhir, negara China ini adalah negara yang konsumsi energinya, terutama listrik dan minyak buminya ini sangat-sangat tinggi. Dari pendahuluan ini, kita berangkat ke rumusan masalah. Yaitu, apakah COVID-19 berdampak terhadap permintaan minyak dan listrik di negara China? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dijelaskan beberapa metode statistik untuk menunjang penjelasan ke depannya. Jadi nanti model yang akan ditawarkan adalah model regresi, yaitu bentuk persamaannya adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 sampai beta nxn ditambah epsilon, di mana Y adalah variabel dependent, XI adalah variabel independent yang harapannya nanti mempengaruhi variabel dependent. Lalu beta I adalah koefisien regresi yang biasanya digunakan sebagai interpretasi dalam regresi. Lalu epsilon adalah nilai error. Selanjutnya, epsilon ini akan kita asumsikan berdistribusi normal dan IID.
Pada umumnya, regresi yang kita gunakan itu interpretasinya nanti akan menggunakan nilai beta. Namun pada kesempatan kali ini akan digunakan elastisitas atau disimbolkan dengan E itu sebagai bentuk interpretasinya. Elastisitas sendiri definisinya adalah perubahan persentase Y dibagi perubahan persentase X. Atau nanti dapat diformulakan sebagai E sama dengan beta dikali sumasi X per sumasi Y. Nah, perbedaan elastisitas dan beta ini, untuk beta sendiri, jika X1 naik sebesar 1, nanti nilai Y juga akan naik atau turun sebesar beta 1. Nah, untuk elastisitas, interpretasinya adalah jika X nanti naiknya 1%, nah Y-nya naiknya berapa persen. Selanjutnya, ada formula koefisien Pearson atau biasa kita kenal dengan korelasi, disimbolkan dengan R dan rumusnya dapat kita lihat. Koefisien Pearson ini digunakan untuk mengecek seberapa dekat dua variabel yang nanti kita akan gunakan. Interpretasinya sendiri, jika nilai R-nya 0, itu artinya kedua variabelnya tidak berkolerasi. Lalu untuk R-nya positif, maka kedua variabel ini berkolerasi secara searah. Artinya kedua variabel ini akan sama-sama naik atau sama-sama turun nilainya. Dengan jika nilai R-nya semakin mendekati 1, artinya kolerasinya itu semakin kuat. Untuk nilai R-nya negatif, artinya kedua variabel ini juga berkolerasi namun secara terbalik. Artinya jika X-nya naik, maka nanti Y-nya turun dan sebaliknya. Jika R-nya nanti mendekati minus 1, artinya kolerasinya semakin kuat. Lalu selanjutnya kita akan melihat model apa yang kita gunakan dalam permasalahan ini. Jadi berikut adalah model yang akan kita gunakan. Model ini diperkenalkan oleh Shen and Boyce. Kita memiliki dua model. Yang pertama adalah model untuk permintaan minyak dan yang kedua adalah model untuk permintaan listrik. Dan kedua model ini akan menggunakan 10 variabel. Apa saja variabel yang digunakan? Bisa kita lihat ada Y1 permintaan minyak, Y2 permintaan listrik, X2 GDP, X3 tingkat infeksi virus, X4 populasi terinfeksi virus, dan seterusnya sampai X9 harga saham. Jadi model yang dikembangkan Shen and Boyce ini memang modelnya bukan model yang sederhana, modelnya cukup kompleks. Dan secara umum model ini ingin menjelaskan bagaimana pengaruh pandemi terhadap kondisi ekonomi secara umum. Tentu saja lewat aspek-aspek ekonomi yang penting seperti GDP, permintaan minyak, pendapatan ekspor, harga saham, dan lain-lainnya. Lalu data yang digunakan nanti itu adalah sebanyak 365 dengan sumber data terletak pada referensi yang nanti akan ditunjukkan. Lalu jika kita melihat rataan dari data yang kita punya, kita bisa lihat bagaimana nilai rataan antara satu variabel dengan variabel lainnya ini sangat-sangat berbeda jauh, dari nilai puluhan, ratusan, ada yang ribuan, bahkan ada yang di bawah satu. Maka dari itu nanti interpretasi yang kita gunakan itu interpretasi elastisitas. Nah, yang akan menjadi fokus kita adalah variabel Y1 yaitu permintaan minyak, lalu variabel Y2 permintaan listrik, lalu X3 adalah tingkat infeksi, dan X4 adalah jumlah dari populasi terinfeksi. Nah, setelah dilakukan proses regresi, berikut adalah hasil yang dapat kita peroleh. Yang pertama, kita akan memperoleh nilai elastisitas.
sebelum saya memberikan interpretasinya, mari kita lihat dulu bagaimana tingkat signifikansinya, yaitu 0,00 dan 0,04. Dan keduanya ini kurang dari 0,05, yang artinya hasil elastisitas yang kita punya ini berada dalam interval kepercayaan 95%. Untuk interpretasinya sendiri, bisa kita lihat antara Y1 dan X3 nilainya minus 0,9, artinya kenaikan tingkat infeksi sebesar 1% akan menyebabkan penurunan permintaan minyak sebanyak 0,9%. Lalu antara Y1 dengan X4 nilainya minus 0,1, artinya kenaikan 1% populasi terinfeksi akan menyebabkan penurunan permintaan minyak sebesar 0,1%. Lalu nilai antara Y2 dan X3 adalah minus 0,1, artinya kenaikan 1% tingkat infeksi akan menurunkan permintaan listrik sebesar 0,1%. Dan yang terakhir, nilai elastisitas antara Y2 dan X4 adalah minus 0,65. Artinya, kenaikan 1% populasi terinfeksi akan menyebabkan penurunan permintaan listrik sebesar 0,65%. Dari hasil ini, dapat kita lihat bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi secara langsung permintaan minyak dan permintaan listrik. Nah, lalu bagaimana dengan variabel-variabel lain yang ada dalam model? Apakah mereka ini memang mempengaruhi permintaan listrik dan permintaan minyak? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan melihat dulu nilai R, yaitu merupakan nilai koefisien Pearson yang dapat kita amati adalah pertama kali adalah nilai X3 dan X4. Kita bisa lihat bahwa nilai X3 dan nilai X4 korelasinya dengan X2, X5, X6, X7 sampai X9 itu korelasinya itu negatif. Artinya kenaikan dari jumlah populasi terinfeksi dan kenaikan tingkat infeksi itu akan menyebabkan penurunan untuk aspek-aspek ekonomi. Kita coba lihat salah satu contoh, yaitu X3 dengan X2 nilainya minus 0,873, artinya X3 dengan X2 ini korelasinya cukup tinggi. Begitu juga dengan X4 dengan X2 nilainya minus 0,988, artinya korelasinya sangat-sangat tinggi. Lalu bisa kita lihat juga nilai elastisitas antara X2 yaitu GDP dengan Y1 dan juga Y2. Nilai elastisitas X2 dengan Y1 adalah 0,34. Artinya kenaikan 1% dari GDP akan mempengaruhi kenaikan 0,34% untuk permintaan minyak dan 0,18% untuk permintaan listrik. Karena tadi kita tahu pandemi akan mempengaruhi dari GDP sendiri, artinya GDP ini juga sebenarnya secara tidak langsung itu bisa mempengaruhi nilai-nilai dari permintaan listrik dan permintaan minyak. Dan hal ini juga berlaku untuk variabel-variabel X5, X6 sampai juga X9. Oke, kita sampai ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Pertama, kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah tingkat infeksi itu mempengaruhi permintaan minyak dan permintaan listrik dengan nilai elastisitasnya sebesar min 0,9 dan minus 0,1. Lalu yang kedua, jumlah populasi terinfeksi juga mempengaruhi permintaan minyak dan permintaan listrik dengan nilai elastisitasnya sebesar min 0,1 dan minus 0,65. Nah, artinya COVID-19 ini benar berpengaruh terhadap permintaan minyak dan permintaan listrik di China dengan tingkat kepercayaan 95%. Baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Berikut adalah referensi yang saya gunakan.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.